Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ramati dengan NIM C1C02111168. Saya akan menjelaskan materi terkait akad mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari bahasa Arab, darabah yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana pada lembaga keuangan syariah. Terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis-jenis akad mudharabah ada tiga. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelolaan. Dengan kondisi pengelolaan dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Yang kedua, mudharabah mutlak adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelolaan tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah bentuk kerjasama di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyatarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelolaan dana memiliki modal yang dapat didistribusikan dalam investasi. Sedangkan di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Dasar syariah yang pertama Al-Quran, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Quran, surah kedua, ayat 283. Dan yang kedua, As-Sunnah, dari Salih bin Suwaibah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, ukaradah atau mudarabah, dan perpadukan gandum dengan jawatun untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan ketentuan syariah akan mudarabah. Yang pertama, pelaku pemilik dana dan pengelolaan dana. Yang kedua, objek, yaitu objek mudarabah. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Itu persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nishab keuntungan. Kemudian ada prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelolaan dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapat dan proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelolaan dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya yang ada saja dapat dikurangi dari pendapatan. Contoh perhitungan bagi hasil penjualan 1 juta, HPP 650.000, laba kotor 350.000, biaya 250.000, laba rugi bersih yaitu 100.000. Berdasarkan prinsip laba bagi laba atau profit sharing dengan nishab pemilik dana, pengelolaan dana 30 dibagi 70 banding 70. Pemilik dana 30% dikali dengan 100.000 atau laba bersih, dapatlah hasilnya 30.000. Kemudian pengelolaan usaha 70% dikali dengan 100.000, dapatlah 70.000. Hasil pembagian hasil usaha adalah laba neto atau laba bersih, yaitu laba kotor yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Bagi hasil untuk akad mudharabah masyarakat, ketentuan bagi hasil untuk jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, hasil investasi di antara pengelolaan dana pemilik dana sesuai nishab yang disepakati. Selanjutnya, dibagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana tersebut. Dibagi antara pengelolaan dana atau sebagai
mustarik dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelolaan dana atau sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya dibagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana. Tersebut dibagi antara pengelolaan dana dengan pemilik dana sesuai dengan nishab yang disepakati. Perlakuan akuntansi atau PSAK 105. Akuntansi untuk pemilik dana yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelolaan dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Itu ada dua jenis investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar non-kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, kerugian. Yang kelima, hasil usaha. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Yang kedelapan, pengungkapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.